What's up guys? Welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video kali ini gue ingin ngebahas soal kesalahan dropshipper dari sisi judul yang tidak perlu dan mengambil margin yang terlalu tinggi yang padahal harga marketnya itu tidak setinggi itu. Halo teman-teman, di video sebelumnya gue juga ada sempat buat kesalahan dropshipper. Gue share screen ke kalian dan di video kali ini juga akan seperti itu. Dan ini lebih tepatnya lebih ke praktek, jadi kita bisa langsung tahu. Daripada gue memberikan teori-teori, kalian juga nanti takutnya bingung. Jadi gue akan kasih lihat kalian share screen-nya biar kalian juga bisa lebih jelas lagi kesalahannya tuh di mana, apa yang harus diperbaiki. Mungkin buat teman-teman di sini ada yang penonton baru di channel YouTube gue. Kalau misalnya kalian merasa video ini kurang detail, kurang lengkap, kalian bisa nonton video-video gue sebelumnya. Karena di video-video sebelumnya, gue bahas soal tips and trick bagaimana cara jualan online. Cara ningkatin iklan, cara supaya upload produknya tuh bagus, dan sebagainya. Dan gak mungkin di video ini dan video-video selanjutnya, gue membahas hal-hal yang udah pernah gue bahas sebelumnya. Karena penonton yang udah pernah nonton video-video gue, itu udah pernah menonton. Nah, tapi buat teman-teman di sini yang penonton baru gue, hai teman-teman, selamat datang dan silakan nonton video-video gue sebelumnya kalau misalnya mau tahu lebih detail mengenai cara jualan online atau tips and trick cara jualan online. Tapi di video kali ini gue ingin membahas kesalahan judul dan mengambil margin terlalu tinggi. Bisa dibilang ini untuk kesalahan seller online shop atau kesalahan dropshipper, siapapun itu pokoknya yang jualan online tepatnya di marketplace. Oke teman-teman, pada video kali ini gue ingin kasih kalian tips and trick lagi bagaimana caranya kita bisa jualan supaya toko kalian ini lebih laku lagi. Kalau misalnya belum laku, mudah-mudahan bisa terjual dengan cara-cara atau tips and trick yang gue kasih tahu di video ini dan video-video sebelumnya, bahkan di video selanjutnya. Nah, kalau teman-teman di sini mungkin sekilas kalian lihat ini tidak ada kesalahan ya. Tapi di mata gua yang lumayan sering menganalisis SKU produk dan judul, menurut gue ini banyak banget kesalahannya. Tapi gua ambil yang paling simpelnya aja supaya kalian juga lebih mengerti. Kalau teman-teman di sini perhatiin, judulnya ini ada Ready Monopoly Mancanegara 3-in-1 12 pieces Old Joker mainan jadul Grosir Limited. Oke, pada dasarnya sebenarnya kata ready ini tuh tidak perlu teman-teman di judul. Secara logika atau yang terjadi di lapangan, kalian itu tidak mungkin mencari barang itu dengan kata ready. Ya mungkin adalah, tapi hanya sekian persen aja dari 100%. Kebanyakan orang-orang atau gua pun sendiri itu langsung ketiknya mainan monopoli atau mainan monopoli mancanegara. Karena gue udah tahu nih, emang gue beli mancanegara atau nggak sengaja gue lihat ada monopoli mancanegara. Oke, ini dulu nih kata monopoli mancanegara. Urusan 3-in-1 12 piece ini nanti dulu. Yang penting gue liatnya monopoli mancanegara atau gue ketiknya di mesin pencarian marketplace itu monopoli mancanegara atau mainan monopoli. Kayak gitu ya. Gue juga di sini yakin banget kalian akan setuju sama gue dengan kata pencarian ini. Untuk judul yang ada tulisan ready, ini sebenarnya tidak perlu. Bisa diganti dengan kata yang lain. Ready ini kan ada 5 huruf. Mungkin bisa diganti bagus, atau murah, atau sebagainya lah, pokoknya banyak. Jadi lebih baik, mendingan gue mengubahnya jadi murah mainan monopoli mancanegara 3-in-1 12 pieces Old Joker Grosir Limited. Nah teman-teman, tapi kalau saran dari gua, judul kata ready itu sebenarnya tidak harus dimasukin. Karena logikanya teman-teman, kalau misalnya stoknya aktif di marketplace dan bisa dilihat, itu kemungkinan barangnya ready. Kecuali ya, itu barangnya tiba-tiba out of stock atau habis tapi lupa di nonaktifin kayak gitu. Tapi kemungkinan besar barangnya pasti ready. Jadi sebenarnya judul ready ini tuh bisa diganti dengan kata-kata lain seperti murah atau bagus ya dan sebagainya lah. Karena juga sebenarnya customer itu kemungkinannya sangat kecil ketik ready. Misalnya ready meja laptop itu kayaknya jarang banget. Mereka cari cuma meja laptop nggak pakai kata ready. Jadi kata ready ini tuh bisa diganti menjadi lebih baik lagi. Harus dioptimisasi lagi judulnya. Nah, tapi yang lucunya di sini teman-teman, kata grosir tapi seller ini tidak memberikan harga grosir. Kalaupun gue mengubah konten jadi 28, tidak ada yang berubah. 20 juga tidak ada yang berubah. Jadi kata grosir ini dengan kenyataannya ini tidak sesuai. Tidak ada harga grosirnya. Jadi ngaco banget. Dan teman-teman, mungkin beberapa orang atau beberapa customer atau gue sebagai seller online shop yang lumayan kritikal dan suka menganalisa, atau mungkin customer yang penasaran nih, kira-kira ada yang jauh lebih murah nggak ya? Gampang banget, gue tinggal mencari monopoli mancanegara aja nih. Nah teman-teman, kalau gue cari monopoli mancanegara, akan langsung kelihatan harga-harga monopoli ya.
bervarian. Tapi di sini kalian juga udah bisa lihat langsung range harganya itu di harga 10.000 sampai ya 30.000 lah. Ini tergantung modelnya saja, berbeda-beda. Tapi teman-teman kalau di sini lihat nih ya, seller-seller yang menjual mainan monopoli mancanegara 3-in-1 ini ya, ada 5 nih. Ini range harganya 10.000 sampai 20.000. Masih oke. Mungkin kalian bertanya juga ya, rezeki itu udah ada yang ngatur. Iya, gue tahu teman-teman. Tapi di sini, di video ini, gue mengajarkan kalian itu tips and trick atau strategi cara jualan online supaya kalian tuh bisa jualan. Urusan rezeki udah ada yang atur, gue sangat setuju teman-teman. Tapi kita dalam berbisnis, itu tidak selalu mengandalkan rezeki udah ada yang atur. Tapi tetap kita harus mikirin strategi, kita harus mikirin analisis. Ketika kita udah melakukan semua strategi, kita udah analisa, dan kita benar untuk eksekusi atau menjalankan campaign atau marketing atau dan sebagainya lah, itu baru nanti rezeki ada yang atur. Bukan dengan cara kalian upload ngasal, terus pasang harga mahal, langsung bilang nanti rezeki ada yang atur. Ini sih menurut gua sih, mana ya? Coba kalian nilai sendiri deh. Nah teman-teman, bukan berarti kalian tidak bisa menjual harga yang lebih mahal. Bisa aja teman-teman. Semua produk itu bisa dijual lebih mahal. Akan tetapi teman-teman di sini juga harus tahu produk-produk mana yang bisa dijual mahal dan tidak. Tapi kalau produk seperti yang tadi gua share screen itu tidak bisa dijual mahal karena harga marketnya itu udah tertera jelas, udah kelihatan. Orang kalau misalnya cari monopoli yang mancanegara juga itu langsung kelihatan harganya pasarannya berapa. Jadi menurut gua ada produk-produk tertentu yang memang kalian itu tidak bisa mengambil margin tinggi karena sangat mudah dicari. Pertama, udah gitu kedua, memang ini marketnya tuh udah banyak yang jual dan harga pasarannya segitu, juga udah sulit. Apalagi ada kata kunci monopoli mancanegara, itu udah jelas banget kelihatan lah. Jadi menurut gua kalau seperti tadi gua share screen itu mainan monopoli, itu kalau dijual di harga 20.000 sampai 50.000 masih oke. Tapi kalau lebih dari 100.000 bahkan sampai 180.000 kayaknya menurut kalian gimana? Nah teman-teman, mungkin kalian juga ada yang bertanya nih, ini mah toko orang yang sama, dia sengaja jual yang harganya lebih mahal supaya kelihatannya barang-barang dia murah nih. Jadi kayak toko kompetitor yang padahal tokonya sama. Atau, kok bang, ini mah scraper atau orang-orang yang uploadnya ngasal. Atau, kok bang, ini mah tugas kuliah. Guys, ini nggak kayak gitu ya. Ini dapat dilihat bahwa penilaiannya udah ada 13, berarti udah pernah kejual. Tapi persentase chat dibalasnya 61%, yang berarti sebenarnya masih dibalas karena 61%. Produk aktif ada 2.000 dan bergabung udah 31 bulan yang lalu, yang berarti hampir 3 tahun. Akan sangat disayangkan banget kan teman-teman kalau misalnya kalian dropship atau kalian penjual online udah bergabung hampir 3 tahun tapi penjualan kalian tuh tidak maksimal sama sekali. Jelas aja teman-teman, karena banyak banget kesalahan yang terjadi saat kalian pertama kali upload produk. Kunci pertama saat kalian bisa jualan adalah upload produk. Di luar itu masih banyak strategi yang lain, tapi langkah awal adalah upload produk. Jika upload produk kalian juga udah salah, ya otomatis kalian nggak akan bisa jualan. Karena gue sering banget dapat komen ketika gue review toko kalian semua nih, gue lihat masih banyak banget kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Gue di sini mengajarkan kalian supaya kalian bisa jualan, strateginya kayak gimana. Jadi pada dasarnya video gue ini untuk mengedukasi kalian supaya kalian bisa jualan dengan strategi, bukan mengandalkan hoki. Tapi kalau kalian nggak ada strategi, kalian nggak menganalisa, kalian tidak memikirkan hal-hal yang penting di dalam toko kalian, di dalam bisnis kalian, terus kalian masih ngomong rezeki udah ada yang atur, itu gue angkat tangan sih. Nah teman-teman, segitu aja video dari gue, semoga membantu. Pada kesempatan kali ini gue membahas baru monopoli dan judul dan sebagainya tadi gue sebutin lah ya. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi kalau misalnya gue udah upload video-video baru, karena gue akan bahas banyak banget mengenai jualan online, tips and trick digital bisnis ya. Oh ya, ingat, gue nggak akan pernah bosan untuk bilang kalau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan gue baca, nanti akan gue balas. Tapi kalau misalnya komen kalian nggak bisa gue komen karena terlalu panjang, takutnya gue akan buatin video khusus untuk komen kalian. Jadi jangan malu untuk bertanya, pasti gue jawab. Kecuali pertanyaannya yang aneh-aneh ya, atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah gue bahas. Tapi tetap kalau gue ada free time pasti akan gue balas-balasin kok. Oke? Jangan lupa untuk like dan share video ini, karena gue pun sangat seneng banget kalau berbagi ilmu ke kalian. Kalian juga harus berbagi video ini ke teman-teman kalian yang ingin berbisnis. Supaya apa? Supaya teman-teman kalian dan diri kalian itu juga bisa sukses bareng-bareng. Apalagi seru banget kan kalau misalnya kalian
kalian sukses, teman-teman kalian juga sukses, kalian bisa sukses bareng-bareng, ilmu kalian akan bertambah semua. Dan gue juga happy banget. Jangan lupa untuk nonton video-video gue selanjutnya, dan jangan lupa untuk nonton video-video gue sebelumnya. Rio Gandhi, peace out.